Heboh, 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 aduh viral, muncul di TikTok gua terus. Big Mo, seorang streamer ngundang Jule. Ya, Jule itu kalau nggak salah yang gua tahu nggak pernah diundang kemana-mana. Atau diundang kayaknya nggak mau datang. Dan dia ini Sumargo, Richard Lee juga diundang tapi nggak mau datang. Ada kata-kata mau di cancel culture gitu. Ini gua ngobrol santai aja. Gue cuma ngasih pendapat gua sendiri gitu tentang fenomena ini gitu. Kenapa dikasih panggung lagi? Intinya netizen tuh pada bilang gitu, ini kenapa orang dikasih panggung lagi, nanti dia jadi nerima endorse, engagementnya jadi gede. Netizen tuh banyak yang bilang begitu. Oke, digoreng di X sama di TikTok, udah digoreng di dua tempat. Wah udahlah, udah habis lu kalau digoreng di dua tempat. Gue penasaran, gue coba cari gitu ya, Big Mo yang nonton 3M. Anjir, hah? Jadi populer 3M, tertinggi ngundang Jule, baru 1 hari view udah 3M. Lu sendiri gimana bang? Nonton nggak? Gue pribadi sih nggak nonton ya. Gue cuma dapat cuplikan dari TikTok. Ini view 3M gila juga bro. View tertinggi Big Mo selama ini. Dan dari cuplikannya gue juga udah sering lihat juga. Banyak banget ternyata yang stage. Banyak yang nggak setuju. Pengennya di cancel aja. Ini kenapa masih dikasih panggung Jule? Lu udah tahu sendiri lah Jule track recordnya gimana kemarin. Ya mungkin dia ada masalah di keluarganya. Jadi orang-orang pada mau ke cancel. Menurut gue bingung aja kenapa Jule mau datang ke streaming. Maksud gue streaming kan lebih riskan gitu untuk dihujat, lebih deg-degan sih, lebih nggak aman gitu. Dia lebih, ini siaran langsung gitu, lu nggak bisa edit. Julfe Fehni bekas Niholia. Salam buat FEFSKJULE. Mas wanna know your side of the story? Cuman yang gue mau lebih jelasin kenapa di Indonesia tuh ada cancel culture sih gitu. Gini, di Indonesia, di Asia sih terutama, di Korea apalagi ya, cancel culture itu bener-bener dibudidayakan. Jadi seorang artis misalkan blunder di karirnya atau di kehidupan pribadinya bakal di cancel. Kenapa? Karena dianggap bahwa public figure itu mempunyai pengaruh yang besar. Jangan sampai menjadi contoh di Indonesia yang gue tahu ya, kalau udah kasus perselingkuhan rumah tangga, lu udah skandal video atau lu melakukan pelecehan gitu, atau lu kurang ajar ke orang tua, lu udah bisa disikat abis-abisan nih. 4 ini lu bisa disikat abis-abisan. Mungkin lu bakal jadi public enemy setahun 2 tahun lah, lu bakal setahun 2 tahun yang gua tahu. Tapi udah gitu mungkin lu bisa naik lagi. Tapi kalau di Korea lu bisa abis langsung. Contohnya di Indonesia siapa aja yang pernah kena? Contohnya Gisel pernah kena tuh ya, pernah kena setahun 2 tahun lah hilang, sampai sekarang bisa comeback gak? Agak susah sih, dia mungkin namanya udah nggak sebagus dulu lagi. Udah gitu Gofar pernah kena ya di cancel culture 1 tahun 2 tahun waktu itu, diduganya karena kasus inilah, gue nggak mau sebutin diduganya, cuman dia udah klarifikasi juga gimana dan apakah dia comeback tapi udah jadi pribadi yang beda, udah nggak kayak dulu lagi. Kemarin yang hampir kena Nesijat sih, tapi untung dia aman, cepat-cepat klarifikasi ketika dia pasang foto ini, tapi untungnya dia aman sih. Dia lebih dihujat sama netizen Jepang. Nah waktu itu netizen sempat geram, mungkin yang lu tahu masalah Saiful Jamil ya, cancel culture di Indonesia ketika dia menghisap sosis. Ini gua perhalus, menghisap sosis ya, sempat di penjara, keluar disambut cukup meriah sama orang-orang. Nah ini sempet banget di cancel abis-abisan, dia sempat masuk TV. Intinya kalau bisa ini diboikot. Kenapa? Karena pengen memberikan efek jerak, katanya begitu. Ya itu udah banyak juga yang lain ya yang kena cancel culture. Lah kenapa begitu? Di Amerika, di Barat fine-fine aja tuh. Kenapa sih kalau di kita tuh nggak bisa bedain karya sama kelakuan orangnya? Di luar negeri, di Amerika gitu, orang punya kelakuan buruk, Kanye West punya kelakuan buruk, tapi ya tetap dihargai musiknya. Yang jadi masalah menurut gua karena kita punya perbedaan culture. Kalau misalnya di Amerika, contoh aja, lu bisa selingkuh, lu berkali-kali anak lu dibiarkan atau apa, itu ya udah gitu. Culture mereka sangat bebas. Dan apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari kasus ini? Di Indonesia misalkan lu artis, public figure, lu udah berkarya, udah punya prestasi, tapi misalnya lu punya masalah di rumah tangga lu bisa diserang abis-abisan gitu. Jadi harus sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu gitu. Karena ini bisa nyangkut kena ke anak lu, bisa kena orang tua lu, bisa kena, wah, dan repot gitu jadinya, bisa lebih panjang masalahnya. Beda, lu gak bisa samain kalau sama di Amerika bro. Di Amerika ya, lu tahu sendiri Kanye West kelakuannya kayak apa. Dia pernah ada fotonya diisep ya, masih diterima. Selingkuh artis-artis masih diterima. Di luar lebih bebas lah kalau menurut gua, culture-nya beda. Yang berikutnya yang jadi masalah apa? Menurut gua yang jadi masalah ini view bisa sampai 3M loh dalam 1 hari, 3M.
subscriber 500.000. Yang gue tahu ya, dan yang gue pernah alamin, gue pernah bikin konten pendidikan yang selalu gue ulang-ulang. Gue pernah bikin konten pendidikan berkali-kali di channel lama, gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton, ada juga paling 20, 24. Gue iseng akhirnya, gue coba bikin konten nyenggol sekali 30 detik. Gue bikin konten 30 detik nyenggol. Yang nonton 32.000 coy, yang nonton 32.000. Di sini apa yang lu pelajari, ternyata ketika lu bikin sesuatu yang bermasalah itu lebih ditonton. Dan apakah ini hal yang baik? Gue nggak bisa bilang baik, nggak bisa bilang buruk. Cuman kalau kedepannya semua orang pada berkompetisi bikin konten nyenggol aja, masa semua konten nyenggol gitu, nggak seru kan? Maksud gue gitu, jadi dicontoh juga. Yang gue alamin ketika bikin konten nyenggol naik sih. Tapi dari situ gue berhenti sih, kayak udahlah, gue cuma pengen hidup tenang. Nyenggol gue juga banyak dihujat dari pengalaman gue kayak gitu. Cuman mungkin gue cuma mau ngingetin, kalau memang lu nggak suka sama sebuah konten, lu berharap konten itu nggak naik, jangan ditonton, jangan diklik. Kalau lu pengen nggak naik tuh konten, jangan ditonton, jangan diklik, jangan lu kasih komen hujat. Kenapa? Kalau lu ngasih komen hujat, tambah naik tuh video gitu, tambah naik. Kalau lu nggak ditonton sama sekali, ya udah, dia nggak dapat engagement gitu. Kalau misalkan lu nggak setuju sama tuh konten, kalian gimana? Coba nggak kalian kasih komentar di bawah. Menurut kalian setuju dengan cancel culture? Siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan? Apakah Bigmo? Apakah yang diuntungkan kita atau dirugikan Jule? Siapa? Sebutin aja. Coba di komen di bawah. See you next video.